Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzul Laili dengan NIM 23111024. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah paper yang bertema yaitu fungsi hash kriptografi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih fungsi hash kriptografi itu apa saja? Dan fungsi hash kriptografi itu apa aja yang dibahas? Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak. Nah, jadi teman-teman, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang fungsi hash kriptografi, mulai dari pengertian dasar, karakteristiknya, hingga bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Kita juga akan membahas algoritma yang umum digunakan, jenis serangan yang dapat terjadi, dan teknik-teknik untuk menjaga agar hash tetap aman. Dan di akhir, kita akan meninjau tantangan keamanan di masa depan yang berkaitan dengan fungsi hash. Jadi, apa sih itu fungsi hash? Nah, fungsi hash adalah algoritma matematika yang digunakan untuk mengubah data dengan ukuran berapapun menjadi string karakter dengan panjang tetap, yang disebut nilai hash. Hal ini mirip dengan sidik jari digital. Setiap data memiliki identitas unik. Fungsi ini bersifat satu arah, artinya sangat sulit untuk menebak data asli dan hasil hash-nya. Karena itu, fungsi hash sangat berguna untuk menjaga keamanan data, terutama dalam proses verifikasi data dan integritas dokumen. Selanjutnya yaitu ada karakteristik fungsi hash, di mana fungsi hash memiliki karakteristik deterministik, yang artinya input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama. Ini sangat penting untuk konsistensi verifikasi data. Proses hashing juga dirancang cepat dan efisien agar bisa digunakan dalam sistem yang memproses data secara real time. Dan ukuran output yang tetap membuat penyimpanan dan pembandingan data menjadi lebih mudah. Efek longsor memastikan bahwa perubahan kecil pada input, bahwa hanya satu karakter akan mengubah hasil hash secara signifikan. Nah, selanjutnya ada algoritma hash populer, di mana algoritma hash telah berevolusi. MD4 dan MD5 dulu banyak digunakan, tapi kini dianggap tidak aman karena rentan terhadap serangan collision. SHA atau Secure Hash Algorithm adalah keluarga algoritma yang lebih kuat, dengan SH2 dan SH3 yang saat ini direkomendasikan. Ada juga algoritma lain seperti Remap, Willpol, dan Tiger yang dikembangkan sebagai alternatif. Pemilihan algoritma hash sangat penting tergantung kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan hash. Sebagai contoh sederhana yaitu jika kita memiliki data berupa angka dan ingin menyimpannya di tabel berisi 11 slot, kita bisa gunakan fungsi hash, yaitu H dalam kurung K sama dengan K mod 11. Jadi angka 14 akan disimpan di indeks 3 karena 14 mod 11 sama dengan 3. Ini merupakan bentuk paling dasar dari hashing dan banyak digunakan dalam struktur data seperti hash tabel. Konsep ini membantu pemahaman dasar bagaimana data bisa disebar dan diakses secara efisien. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada penerapan di dunia nyata. Fungsi hash diterapkan luas dalam kehidupan nyata. Saat kamu menyimpan password di sebuah aplikasi, yang disimpan adalah nilai hashnya, bukan password asli. Saat mengunduh file dari internet, hash digunakan untuk memastikan file tidak berubah. Teknologi blockchain mengandalkan fungsi hash untuk menyusun blok data secara aman. Bahkan, dalam sistem parkir otomatis, hash bisa digunakan untuk menentukan lokasi parkir berdasarkan ID kendaraan. Nah, di sini juga ada jenis serangan hash, yaitu ada 3 jenis serangan utama. Yang pertama itu ada collision attack yang terjadi saat dua input berbeda menghasilkan hash yang sama. Dan yang kedua ada pre-make attack, yaitu upaya menemukan input asli dari hash tertentu. Dan yang terakhir ada second pre-make attack, yaitu mencoba menemukan input kedua yang berbeda namun menghasilkan hash yang sama dengan input yang pertama.
Serangan-serangan ini menjadi ancaman serius terhadap algoritma hash yang lemah seperti MD4 dan SHA-1. Di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada namanya teknik hashing aman, di mana untuk mencegah serangan terhadap fungsi hash, kita bisa menerapkan teknik hashing aman, yaitu dengan menggunakan algoritma terbaru seperti SHA-256 atau SHA-3. Literasi hashing berulang kali juga dapat memperlambat brute force. Terakhir yaitu ada HMAC menambahkan kunci rahasia untuk memberikan keamanan tambahan saat mengotentikasi pesan. Dan selanjutnya ada contoh implementasi hash, yaitu implementasi fungsi hash sangat bervariasi. Truncating membuang sebagian data untuk menghasilkan indeks hash. Ada folding membagi data menjadi beberapa bagian lalu menggabungkannya. Ada juga modular arithmetic, yaitu menggunakan operasi sisa bagi untuk menentukan hasil lokasi data. Dan ada one way hash seperti SHA atau black adalah jenis hash yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya dan menjadikannya cocok untuk penyimpanan password atau verifikasi data. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu ada tantangan masa depan, di mana masa depan fungsi hash menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama dari kemunculan komputer kuantum yang mampu memecahkan algoritma konvensional. Hal ini mendorong pengembangan kriptografi pasca kuantum. Selain itu, standar keamanan harus tetap diperbarui dan disesuaikan dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT yang semakin banyak menggunakan dan bergantung pada data digital. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yang dimana fungsi hash adalah komponen kunci dalam keamanan digital modern yang memungkinkan kita untuk memastikan integritas data tanpa perlu membocorkan isi aslinya. Hash digunakan dalam menyimpan password, mengirim file blockchain, dan banyak sistem lainnya. Namun, tantangan keamanan terus berkembang, sehingga inovasi dan adaptasi terhadap teknologi baru sangat diperlukan agar fungsi hash tetap relevan dan efektif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.